Setelah hampir 20 tahun bereksperimen dengan berbagai model teras di wilayah kami yang beriklim sedang, akhirnya saya berhasil menemukan model yang tahan uji waktu. Jadi, halo semuanya. Jika papan teras dari kayu large dipasang pada rangka logam, maka akan didapatkan model yang benar-benar awet. Di rumah utama kami, teras utama cukup besar. Ada 6 anak tangga dengan lebar 3 meter masing-masing. Dan setiap kali harus memperbaikinya lagi, pekerjaan yang harus dilakukan benar-benar sangat banyak. Untuk mendapatkan lebar yang nyaman, saya menggunakan 2 papan teras standar dan sepertiga papan yang dipotong memanjang. Papan yang dibeli memiliki lebar 140 mm dan tebal 27 mm. Ini adalah standar yang paling umum di daerah kami, yang bukan daerah large atau Siberia. Karena rangka anak tangga yang saya las dari pipa besi profil awalnya dibuat untuk isian lain, maka pemasangan papan teras di atasnya memerlukan sedikit penyesuaian. Isian sebelumnya, menurut saya, bahan yang cukup inovatif untuk urusan tangga depan ternyata tidak tahan uji waktu. Tapi, jika saya membuat rangka seperti itu langsung untuk papan teras, saya akan membuatnya lebih sederhana lagi. Cukup rangka dari pipa kotak dengan penyangga. Semua elemen berada di satu bidang. Rangka saya tidak berada pada satu bidang, jadi saya harus membuat cekungan di papan. Di sini, prinsip utamanya, menurut saya, sangat sederhana dan mudah dipahami. Membuat cowakan seperempat di tepi papan sangat mudah dilakukan dengan alat tangan sederhana, gergaji tangan, dan pahat. Banyak orang di daerah kami yang mengalami kesulitan dengan teras. Kami juga kesulitan, baik dengan teras depan maupun yang di halaman belakang. Orang tua saya juga mengalami kesulitan. Mereka memiliki 2 teras beton yang dilapisi ubin keramik tahan beku, yang memang khusus untuk anak tangga. Setiap 7-10 tahun, lapisan seperti ini membutuhkan perbaikan besar. Banyak tetangga juga mengalami kesulitan. Teman-teman dan kenalan juga mengalami kesulitan. Semua ini karena iklim Belarusia kita. Sekilas terlihat cukup ringan, tapi itu hanya terlihat begitu saja. Di daerah Homel, selama musim dingin rata-rata ada 50 siklus membeku dan mencair. Dan itu bukan hal sepele. Saat membeku, air mengembang dan bisa merusak material yang paling kuat sekalipun. Air bisa merusak batu bata, beton, bahkan aspal jalan. Itulah sebabnya, material seperti itu hanya bertahan beberapa musim, sampai muncul retakan-retakan kecil yang kemudian dengan cepat berubah menjadi retakan besar dan akhirnya materialnya rusak. Saya memutuskan untuk tidak membuat alur di papan depan sepanjang lebarnya. Karena itu, alat multifungsi osilasi sangat membantu untuk membuat alur tersebut. Dulu, saya pernah menghadiahkan alat multifungsi osilasi kepada ayah saya, tapi entah kenapa, dia tidak menemukan kegunaan yang tepat untuk alat itu. Tanpa gerinda, rasanya seperti tidak punya tangan, tapi entah kenapa, dia tidak suka dengan alat multifungsi osilasi itu. Jadi, lama-kelamaan dia mengembalikannya kepada saya. Sedangkan saya selalu punya pekerjaan untuk alat multifungsi osilasi itu. Hal yang sama saya lakukan di sisi satunya. Pada rangka anak tangga sudah dilas baut-baut. Ini untuk mengencangkan ke dasar keras itu sendiri. Di bawah kepala baut yang sudah dilas itu juga saya buat cekungan. Papan-papan itu saya lapisi dengan teliti memakai minyak pelapis dek yang andal dalam beberapa lapis. Saya juga dengan teliti mengecat rangka anak tangga. Saya memperbesar lubang-lubang yang sebelumnya digunakan untuk pengencang lain. Semua ukuran anak tangga yang nyaman dan sudah teruji waktu akan saya tunjukkan di video ini, tapi nanti sedikit lebih jauh. Jika tidak pelit menggunakan silen silikon, maka anak tangga bisa dibuat tidak berdecit. Air yang sering membeku dapat merusak banyak bahan bangunan konvensional. Namun, bahan kayu dari large Siberia, bahkan dengan sering kontak dengan air, sejak dulu sudah terbukti sangat baik. Bahkan untuk anak tangga sebesar milik kami, hanya dibutuhkan 14 papan kayu sepanjang 3 meter. Besi yang dilindungi dengan cap juga tidak akan mudah rusak oleh air dalam waktu lama. Oleh karena itu, untuk pilihan ketiga teras, dipilihlah opsi ini. Inilah pilihannya. Saya memasang papan dari sisi belakang, seperti yang dikatakan, secara tersembunyi. Saya menggunakan skrup self-tapping berdiameter 6 mm penuh. Saya memilih panjangnya sedemikian rupa, sehingga sebagian besar skrup tertanam di papan. Semakin besar diameter skrup, semakin kuat daya tahannya. Profil besi pada anak tangga saya memiliki penampang yang berbeda-beda. Oleh karena itu, saya menggunakan skrup dengan panjang yang berbeda-beda. Beberapa skrup menggunakan kepala silang, beberapa lagi menggunakan kepala kunci. Itu tidak terlalu penting. Mohon maaf atas gambar yang cembung karena efek fisheye.
Karena saya anggap model teras ini sudah teruji oleh waktu, seperti yang Anda pahami, gambar-gambar ini diambil cukup lama yang lalu. Dan pada masa itu, saya belum punya kamera lain dengan lensa yang lebih bagus. Papan-papan saya pasang dengan sedikit celah. Papan-papannya tidak benar-benar rata, jadi agar celahnya sama, kadang-kadang perlu dikencangkan dengan klem. Saat membuat teras ini, saya baru mulai belajar mengelas. Jadi, jangan menilai kualitas lasnya terlalu ketat. Nanti saya akan semakin mahir. Lampu-lampu ini sudah ada di versi teras yang lama, jadi akan dipasang juga di yang baru. Lubang bundar bisa dibuat dengan sangat baik menggunakan gergaji ukir listrik. Alat multifungsi osilasi kembali sangat membantu. Saya kembali tidak pelit menggunakan silikon. Fakta bahwa anak tangga dipasang dengan baut itu sangat praktis. Dan dalam konstruksi di mana berbagai pilihan pengisian diuji secara berkala, ini sangat memudahkan secara teknis. Hasilnya adalah teras yang cantik dengan kanopi yang menarik. Jalan menuju semua ini sama sekali tidak mudah dan tidak sederhana. Pemasangan papan pada rangka hanyalah puncak gunung es. Selanjutnya akan lebih banyak tentang kesalahan-kesalahan. Teras awal, menurut proyek rumah yang dibeli dari arsitek profesional, juga memiliki area yang tidak diperlukan. Area yang tidak diperlukan itu memberi rumah kesan borjuis kecil. Dan itu tidak memungkinkan untuk membuat kanopi penuh berukuran layak di atas teras, yang benar-benar fungsional, bukan hanya kanopi kecil di atas pintu. Kanopi yang bagus sangat dibutuhkan di daerah beriklim sedang. Selain itu, ada juga kesalahan pribadi saya. Ketika saya memutuskan untuk membuat anak tangga dari batu bata merah. Setelah dilapisi keramik dan tanpa kanopi, mereka mulai cepat rusak. Bagian area yang tidak diperlukan itu. Tapi saya berhasil mengubahnya menjadi taman bunga. Dengan mengurangi ukuran teras atas seperti itu, mulai tercipta konstruksi kanopi dengan ukuran yang layak. Kanopi yang sama sekali tidak merusak tampilan luar rumah. Dan merusak tampilan luar itu sangat mudah. Dalam hiruk-pikuk pembangunan, tidak ada waktu untuk memikirkan kepraktisan. Kami tinggal membangun sesuai rencana. Saya mulai mengelas rangka besi. Awalnya, saya ingin meletakkan anak tangga baru tepat di atas yang lama, supaya bisa meminimalkan volume pekerjaan. Saya juga membuat isi anak tangga yang inovatif. Terbuat dari triplek yang dilapisi kain fiberglass di kedua sisinya dan resin epoksi. Apapun yang saya coba, anak tangga tetap menonjol ke depan. Dan area pijakan atas kembali membesar. Tidak ada pilihan lain, saya pun menggulung lengan baju dan membongkar seluruh anak tangga bata. Saya menggunakan tulangan komposit. Semuanya saya perkuat dan cor dengan beton secara teliti. Lalu saya pasang anak tangga baru persis di tempat anak tangga lama. Bata pada sisi samping di bawah ubin juga sebagian sudah hancur. Saya ambil yang rusak, yang masih utuh tidak saya ganggu. Saya memasang bekisting, mengikat tulangan, dan menuangkan beton. Saya juga tidak lupa menyiapkan dudukan untuk pagar. Sekalian saya perbaiki juga bagian lantai atasnya.
Saya menurunkannya beberapa sentimeter. Salju di musim dingin selalu mencoba masuk ke bawah pintu. Dengan lantai yang lebih rendah, salju tidak masuk lagi. Sambil meningkatkan keterampilan mengelas, saya membuat hasil secantik ini dari bahan tempa yang dibeli. Saya ingat, di masa lalu yang indah, saya membawa bahan-bahan ini dari kota tetangga, Chernihiv. Waktu itu, di tempat kami belum ada yang menjual seperti itu. Dan petugas bea cukai Belarusia kami terus mencoba mencari tahu, barang jadi apa yang ingin saya buat. Mungkin agar bisa mengenakan bea cukai pada barang tersebut. Saya bilang bahwa saya adalah seniman bebas. Bisa saja saya mabuk dan akhirnya tidak jadi membuat apa-apa. Jadi, untuk saat ini hanya bagian-bagian saja dan tidak dikenakan bea cukai. Mayor itu membiarkan saya lewat, sambil bercanda bahwa para wanita itu tidak mengerti apa-apa. Masalah-masalah yang ada sebenarnya bukan masalah sama sekali. Pada perjalanan berikutnya, saya membawa bahan untuk memperpanjang pegangan tangga. Bahkan, teknologi kapal pesiar yang diakui dunia pun dengan cepat mulai menyerah menghadapi iklim Belarus. Saya maksudkan pengisian dan komposit kayu lapis buatan sendiri. Bagi saya pribadi, bahan bangunan dan finishing terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah bahan-bahan yang mudah dikerjakan, bahkan tanpa keahlian bangunan. Yang kedua adalah bahan-bahan yang sulit dikerjakan, bahkan dengan keahlian bangunan. Jadi, atap di atas teras saya tutup dengan singlas Teknonikol. Seluruh atap rumah juga dilapisi dengan bahan yang sama. Untuk pekerjaan atap seperti itu, para tukang atap profesional biasanya meminta bayaran yang tidak sedikit. Namun, Anda bisa menghemat hingga 100% biaya tenaga kerja mereka jika semua pekerjaan dilakukan sendiri. Dan itu tidak sesulit yang dibayangkan. Karena genteng bitumen Teknonikol termasuk dalam kategori bahan yang paling mudah digunakan. Artinya, bahan ini mudah dikerjakan bahkan tanpa keterampilan konstruksi. Ketika tahun ini tiba saatnya untuk memperbaiki atap gudang kami yang sudah bocor, saya tidak berpikir lama. Saya kembali membeli genteng bitumen singlas Teknonikol. Kali ini saya memilih tipe country warna coklat dengan potongan gigi naga. Berkat potongan seperti itu, pemasangannya sama sekali tidak memerlukan penyesuaian pola. Dan pemasangan genteng ini dengan mudah dikerjakan oleh anak bungsu saya, Jerman. Dia sekarang sudah 16 tahun. Dia sangat membantu saya. Atap bangunan utilitas langsung tampak dengan nuansa baru, namun tetap mempertahankan kesan klasik dan autentik. Namun, ada juga material dari kategori kedua, yang sulit dikerjakan bahkan jika memiliki keterampilan bangunan. Penggunaannya juga saya anggap sebagai kesalahan saya yang lain. Ini adalah batu pasir, yang disebut batu liar atau pletnyap. Batu ini digunakan untuk pelapis kaki bangunan, fasad, dan untuk dekorasi jalan beton. Ternyata, batu ini sama sekali tidak cocok untuk wilayah tengah kita. Dalam cuplikan ini, terlihat konservasi teras yang saya lakukan, yang berada di sisi halaman. Di atasnya tidak ada atap, jadi lapisan seperti ini tidak bertahan lama. Kali ini saya mencoba menempelkan batu sebaik mungkin. Bahkan saya memasang jaring logam di bawahnya. Tapi hanya bertahan sekitar 3-4 tahun saja. Sebagai bahan finishing, batu seperti ini tidak terlalu mahal, tapi membutuhkan pemasangan yang sangat berkualitas. Dan tidak semua tukang bisa menyusun pola dengan indah. Dan mereka yang bisa menyusun pola dengan indah dan melakukan pemasangan yang berkualitas, meminta bayaran yang sangat mahal. Pekerja yang kurang bertanggung jawab pun meminta bayaran yang tidak sedikit. Tapi setelah mereka bekerja, sudah pasti Anda harus memperbaiki semuanya sendiri, atau kembali membayar mahal. Karena ketebalan batu lempeng cukup bervariasi, maka untuk mendapatkan permukaan yang cukup rata, dibutuhkan banyak lem ubin berkualitas tinggi yang tahan beku. Semua ini membuat bahan finishing yang awalnya murah ini pada akhirnya menjadi salah satu yang paling mahal. Karena bagian samping teras kami sebelum direnovasi sudah dilapisi batu alam. Begitu juga dengan pondasi, jembatan, dan jalannya, maka tidak ada pilihan lain. Kami harus membeli sedikit lagi batunya. Ke daerah kami, batu ini didatangkan dari wilayah Rostov dan Krasnodar. Tempat batu ini banyak ditambang. Namun kualitasnya yang sampai ke sini tidak terlalu bagus. Saya mencucinya dengan sangat teliti. Saya juga mengeringkannya dengan sangat teliti. Saat membangun rumah, seorang teman sopir truk membawa batu langsung dari Rostov sebagai muatan balik dengan harga yang sangat terjangkau dan kualitas yang cukup tinggi. Jika tidak ada mesin cuci bertekanan tinggi, bisa dibersihkan secara manual dengan sikat logam. Jika membelinya di sini, di Homel, harganya akan jauh lebih mahal. Dan jumlah sebanyak itu tidak akan mampu kami tanggung dalam anggaran. Pada batu yang baru dibeli, banyak yang cacat. Batu dengan retakan yang terlihat tidak akan bertahan lama.
Agar bisa mengakses permukaan bagian dalam pagar pembatas, anak tangga harus dilepas. Apa yang terjadi pada anak tangga itu setelah pembongkaran itu sudah Anda lihat di awal tadi. Batu bekas dari teras juga saya gunakan kembali. Saya terbiasa membuat sayatan dengan cakram berlian pada sisa lem dan bata. Setelah itu, semua yang tidak perlu bisa dengan mudah dipukul lepas. Sayatan yang tersisa seharusnya dapat meningkatkan daya rekat. Pada potongan hardboard dan karton, saya menyalin bentuk permukaan yang perlu dilapisi. Dengan cara ini, saya memindahkan proses penyesuaian ke bidang horizontal. Saya bukan ahli dalam hal ini, jadi saya bekerja sesuai dengan apa yang menurut saya benar. Dan ini adalah pengukur sudut yang baru saja saya buat. Alat ukur yang sangat akurat dan presisi. Penyesuaian permukaan kiri dari parapet kanan. Penyesuaian permukaan kanan dari parapet kiri. Dalam pekerjaan ini, sebaiknya jangan berhemat pada kualitas lem. Siapa tahu untuk apa potongan plastik ini ada di setiap kantong. Penyesuaian permukaan kanan dari parapet kanan. Bagian tersulit akan segera dimulai. Meletakkan batu sedemikian rupa sehingga tidak ada rongga udara sama sekali di dalam lem di bawahnya. Jika menempelkan dengan gumpalan lem, paling lama hanya akan bertahan beberapa musim. Setelah itu, semuanya akan lepas. Bahan ini memang bukan untuk daerah kita. Untuk daerah selatan, di mana suhu beku jarang terjadi, ini sangat bagus. Tapi bagi kita, bahan ini terus berada di ambang batas kemampuannya. Saya sudah menyesal 10 kali karena ingin tampil beda dan memilih bahan ini. Tapi pengalaman datang dari kesalahan yang sulit. Saat pemasangan, jangan pernah memaksakan. Jangan sampai permukaan depan batu terkena lem. Jika tukang bilang nanti akan dibersihkan, berarti dia bukan tukang yang ahli. Tukang yang ahli tidak akan mengotori permukaan batu sejak awal. Saya bukan tukang ahli, tapi saya juga berusaha keras untuk tidak mengotori. Tapi keputusan paling ceroboh adalah melapisi pipa di atap dengan batu alam seperti ini. Kalau begitu, kita harus selalu berjalan di sekitar rumah dengan helm pelindung. Dalam konstruksi dan finishing klasik, ada sangat banyak pekerjaan berat yang tidak dihargai. Mungkin semua itu sangat mempengaruhi saya. Itulah sebabnya sekarang saya menganggap XPS yang diperkuat dan styrofoam sebagai salah satu bahan bangunan terbaik. Pekerjaan renovasi teras ini dilakukan pada masa sebelum ada XPS. Sekarang semuanya bisa saja berbeda. Anda dapat mendukung kanal melalui layanan Boosty. Tautannya ada di bawah video. Lagu-lagu Yasha Kosyak juga bisa didukung di YouTube melalui tombol sponsor. Ngomong-ngomong, video baru saya sekarang tayang lebih dulu di YouTube. Mungkin lebih mudah kalau langsung ditempel seluruhnya, tanpa memotong batu-batunya.
Lalu, semuanya bisa langsung ditandai garis, lalu dipotong sekaligus. Tapi cara ini juga bagus. Waktu itu, saya sendiri ingat sangat lelah dan mungkin juga membuat kalian lelah dengan cuplikan pemasangan batu alam. Jadi, cukup sampai di sini. Apa yang disebut sebagai stringer, rangka tangga saya las dari bagian-bagian yang saya dapatkan dengan memotong plat baja 2 mm menggunakan gerinda. Ada plat yang tidak terpakai, jadi saya putuskan untuk memanfaatkannya. Semua bagian lainnya terbuat dari besi hollow. Dari teras pertama dan dari ubin masih tersisa sudut aluminium dengan karet. Saya masih ingat, waktu itu saya sampai menghabiskan $200 untuk itu. Jadi, saya dengan sangat hati-hati mencabut sudut-sudut aluminium dari teras pertama dan menggunakannya lagi untuk pengisian pada versi kedua. Dengan metode ala kapal pesiar. Wah, membangun dengan cara klasik memang bukan perkara murah. Karena itu, saya harus membuat konstruksi rangka anak tangga jadi lebih rumit. Pada versi ketiga, saya memutuskan untuk membuatnya tanpa sudut aluminium. Saya merelakan pengeluaran itu. Sudut-sudut aluminium itu saya simpan dengan rapi di gudang untuk waktu yang lebih baik. Untuk teras belakang, saya memutuskan untuk tidak merenovasinya lagi dan langsung membongkarnya saja. Setelah itu, kami membuat yang baru dari beton bertulang dan melapisinya dengan paving block. Istri saya dengan teliti mengisi natnya agar air dan salju tidak merusaknya. Teras kedua baru berumur 1,5 tahun. Sejauh ini kondisinya baik-baik saja. Sedangkan yang pertama, terbuat dari papan teras dan besi, sudah bertahan selama 7 tahun tanpa masalah apapun. Jangan lupa beri jempol ke atas, subscribe ke channel Lagu Yasha Kosyak, follow juga di YouTube, grup VK, TikTok, dan Zen. Semua link ada di bawah video. Jangan lupa tekan juga loncengnya, supaya saya bisa memberi informasi terbaru kepada kalian. Semoga damai di seluruh dunia. Terima kasih.